Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, untuk hari ini kita akan update informasi tentang perkembangan dunia kripto. Di sini ada sebuah artikel menarik dari Cointelegraph. Kita tahu bahwa Cointelegraph adalah sebuah website yang juga menjadi rujukan bagi para trader dan pemain atau holder di dunia kripto yang ingin mengikuti perkembangan tentang dunia kripto. Jadi di sini ada sebuah artikel menarik dengan judul di sini kalau kita lihat Yayasan Hak Asasi Manusia atau Human Rights Foundation berpendapat bahwa Bitcoin membawa perbaikan kepada demokrasi dan melawan korupsi. Jadi kepala staf dari HSF ini, dari Human Rights Foundation, dia menyatakan bahwa Bitcoin mewakili kebebasan berbicara, hak milik, dan pasar modal yang terbuka, sehingga dapat menahan kekuatan pemerintah yang otoriter. Kita akan lihat artikel selanjutnya di bawahnya ini, kita akan lihat uraian dari Human Rights Foundation. Jadi penganjur Bitcoin dan kepala strategi utama di Yayasan Hak Asasi Manusia ini yang bernama Alec Gladstein ini berargumen bahwa Bitcoin memperbaiki demokrasi yang rusak dan melawan korupsi pemerintah dengan membatasi kekuatannya untuk mengendalikan rakyat. Dalam sebuah wawancara pada tanggal 20 Februari, Gladstein berpendapat bahwa sifat terdesentralisasi dari Bitcoin dapat bertindak sebagai penghalang terhadap korupsi dan tirani. Di mana demokrasi telah runtuh, saya pikir hal itu sangat jelas terkait dengan mata uang fiat, dan saya pikir Bitcoin memperbaikinya dengan cara tertentu. Demikian menurut pendapat dia. Kalau kita lihat di Twitternya ini, kemudian kalau kita lihat di sini, Gladstein ini adalah kepala staf strategi HRF dan telah melayani organisasi nirlaba tersebut sejak tahun 2007. Kemudian yayasan ini berfokus kepada mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia secara global, terutama di negara-negara di mana rakyatnya hidup di bawah pemerintahan yang otoriter. Kalau kita lihat menurut biografinya, Gladstein ini juga memberikan kuliah tentang Bitcoin dan masa depan uang pada acara Singularity University. Kemudian selama wawancara tersebut, Gladstein menyatakan bahwa Bitcoin mewakili kebebasan berbicara, kemudian hak milik, dan pasar modal yang terbuka. Jadi itulah adalah semua hal yang merintangi pemerintahan yang otoriter, yang sering membutuhkan sensor, konfiskasi, dan pasar modal yang tertutup. Dia menyatakan bahwa ini adalah apa yang dibutuhkan oleh China dan Rusia untuk bertahan hidup. Mereka membutuhkan sensor, pasar modal yang tertutup, dan konfiskasi. Jadi Bitcoin membuat hal tersebut sangat sulit bagi pemerintah untuk memberlakukan hal-hal tersebut pada rakyat mereka. Jadi dia melihat bahwa Rusia dan China sebelumnya menunjukkan sikap yang tidak ramah terhadap kripto. Jadi pemerintah China melarang hampir semua transaksi kripto pada tahun 2021. Namun rencana penerbitan lisensi kripto di Hong Kong telah menimbulkan spekulasi bahwa sikap China terhadap kripto itu mulai memudar. Kemudian juga undang-undang kripto utama Rusia tentang aset keuangan digital secara resmi melarang penggunaan kripto untuk tujuan pembayaran pada tahun 2020. Undang-undang tersebut tidak melarang orang Rusia untuk berinvestasi dalam kripto, tetapi bursa kripto lokal artinya tidak diatur oleh pemerintah Rusia. Jadi Gladstein menyatakan bahwa saya tidak melihat kekuasaan otoriter ini
bisa bertahan dalam standar Bitcoin. Saya pikir hal tersebut menjadi sangat sulit bagi mereka. Kemudian argumen dari Gladstein tentang kripto ini sejalan dengan pandangan yang serupa dari orang lain di masa lalu. Penyedia infrastruktur Bitcoin yang bernama OpenNode itu menyatakan pandangan yang sama dalam sebuah posting pada tahun 2021 tentang manfaat dari donasi Bitcoin dalam menghindari tekanan otoriter. Salah satu keuntungan dari Bitcoin adalah ketahanan menghadapi sensor dari pemerintah yang otoriter, demikian tulis OpenNode pada saat itu. Kemudian tanpa otoritas pusat yang mengatur, siapa yang dapat atau tidak bisa, tanpa otoritas pusat yang mengatur siapa yang boleh dan siapa yang tidak boleh menggunakan Bitcoin, kripto ini telah terbukti menjadi mata uang pilihan bagi banyak individu dan organisasi yang dikesampingkan oleh metode pembayaran tradisional. Kemudian kalau kita lihat menurut investigasi yang dilakukan oleh perusahaan analisis blockchain Elliptic pada Februari 2022, salah satu alasan terbesar untuk menghimpun penggalangan dana berbasis blockchain adalah untuk menghindari penutupan rekening oleh lembaga keuangan tradisional. Kalau kita lihat di sini juga Gladstein memprediksi akan ada banyak momen pemicu dalam beberapa tahun ke depan ketika orang mengalami masalah teknis dan likuiditas dengan layanan keuangan tradisional yang akan mengakibatkan lebih banyak orang beralih ke Bitcoin sebagai alternatif. Jika terjadi konflik atau kerusakan dalam perdagangan atau komunikasi, Anda akan melihat begitu banyak masalah, dan setiap masalah tersebut adalah sebuah momen yang akan mencetak seorang Bitcoiner baru karena kebutuhan. Jadi semoga artikel ini bermanfaat bagi teman-teman semua bahwa ternyata dunia kripto itu bisa memberikan solusi bagi persoalan menghadapi kehancuran di sistem demokrasi dan menghadapi banyaknya korupsi di negara-negara yang otoriter. Demikian dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.